Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa pasti ada tanda seseorang dewasa secara rohani. Berikut ada 5 tanda yang menunjukkan seseorang dewasa secara rohani dalam Kristus Yesus. Tanda yang pertama ialah bahwa orang yang dewasa secara rohani itu memiliki pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan. Tentu pengetahuan itu lahir dari seringnya dia merenungkan firman Tuhan, seringnya dia membaca firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang dewasa rohani tidak mungkin dapat diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang dia dengar. Bahwa dia akan mantap dengan pengajaran yang dia miliki dan tidak bisa diombang-ambingkan. Itu sebabnya saudara, orang yang dewasa rohani itu akan berdiri kokoh, imannya berdiri kokoh. Berikut tanda yang kedua, seseorang itu adalah dikatakan dewasa secara rohani, bahwa dia memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ini penting, saudara. Persekutuan yang intim dengan Tuhan, tentu dia memiliki banyak waktu berhadapan dengan Tuhan. Dia menginvestasikan waktunya untuk berlama-lama dengan Tuhan. Dia senang berlama-lama dengan Tuhan. Dia mau bayar harganya seberapapun mahalnya demi untuk bisa memiliki hubungan yang intim, yang melekat dengan Tuhan. Tanda ketiga seseorang dewasa secara rohani dalam Kristus adalah dia memiliki ketaatan terhadap firman Allah. Dia taat kepada apa yang dikatakan firman. Dia berlaku sebagai seorang hamba, dan Tuhan adalah tuannya, majikannya. Dan dia melakukan apa yang dikatakan oleh majikannya dengan penuh penundukan diri. Dia penuh tanggung jawab dan dia tidak mau mengecewakan majikannya. Dalam hal ini majikannya adalah Tuhan, Bapa, Raja, segala raja. Saudara dikasihi oleh Tuhan, tanda yang keempat seseorang menunjukkan kedewasaan rohani adalah dia mau menyampaikan kebenaran dengan kasih dan apa adanya. Artinya saudara, dia mau bersaksi kebenaran yang dia dapatkan tidak hanya untuk dirinya. Dia tidak menyembunyikan kebenaran. Ada banyak orang Kristen yang tahu kebenaran tetapi gak mau membagikan kebenaran itu kepada orang-orang di sekitarnya, atau malu membagikan kebenaran, malas membagikan kebenaran. Tetapi seorang yang dewasa rohani dengan kasih, dia akan berbagi kebenaran, membagikan kebenaran kepada banyak orang. Tentu dia tidak akan memaksakan kebenaran itu. Dia akan bagikan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, tanda kelima seseorang itu dapat dikatakan dewasa secara rohani di dalam Kristus adalah dia memiliki kasih. Kasihnya nggak hanya vertikal ke atas, yaitu mengasihi Allah, tetapi juga secara horizontal, yaitu kasihnya kepada sesama. Orang yang dewasa secara rohani itu dapat dirasakan kasih yang dia miliki, saudara. Kenapa? Karena dia bersekutu setiap saat dengan Sang Kasih. Sang Kasih itu adalah Tuhan semesta alam. Itu sebabnya dia
tidak bisa menyembunyikan kasih yang dia miliki. Kasihnya dapat dirasakan oleh banyak orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara sudah memiliki kelima tanda, minimal kelima tanda bahwa saudara sudah dewasa secara rohani? Coba mulai hitung umur rohani saudara. Kalau saudara sudah memiliki umur rohani yang sangat panjang, lalu saudara tidak memiliki kedewasaan rohani sesuai dengan umur rohani saudara, saudara harus menjadi tanda tanya. Kedewasaan rohani kita itu harusnya sesuai dengan umur rohani kita. Kalau kita sudah lama menjadi Kristen, harusnya kita bertumbuh secara rohani ke arah Kristus lebih dan lebih lagi. Tidak boleh sama dengan orang dunia, dengan orang berdosa, dalam hal berkata-kata, dalam hal berbuat, dalam hal bertindak. Tidak boleh sama. Kalau sama perilaku kita dengan orang berdosa, itu artinya saudara, kita belum dewasa secara rohani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepercayaan-kepercayaan besar, tugas-tugas besar hanya dapat diberikan kepada orang yang sudah dewasa. Tidak mungkin tugas-tugas besar, kepercayaan besar diberikan kepada anak-anak. Berbahaya. Sebab itu kalau saudara ingin menjadi anak kesayangan Tuhan yang dipercayakan tugas-tugas besar oleh Allah Bapa, berusahalah menjadi dewasa. Saudara akan menjadi alat Tuhan yang dipakainya besar bagi tujuan kemuliaan kerajaannya. Saudara akan diberkati berlimpah-limpah. Dan orang lain akan merasakan berkat dari saudara. Shalom Aleichem, Betsem Hamasia. Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita semua. Amin.